Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kenalkan, nama saya Syifanen Putri, perwakilan dari kelompok 3 kelas 06 SKM 002 dengan nomor induk mahasiswa 211012504449. Pada video kali ini dan di kesempatan ini terkait dengan tugas bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Abu Yazid SKMM, kelompok kami akan menjelaskan materi terkait pasar uang rupiah dan valuta asing. Di sini Siva tidak sendirian dan berikut teman kelompok Siva dan beliau yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya dari video kali ini. Halo teman-teman semua, saya dari kelompok yang sama dengan Syifa. Nama saya Joyce Widiasti dengan NIM 211011250. Pada bagian kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk bisa mengerti pengertian dari pasar uang dan pasar valuta asing. Jadi, pasar uang dan pasar valuta asing atau yang biasa disebut falas, ini adalah dua komponen yang dua-duanya sama-sama penting dalam sistem keuangan global. Nah, berikut ini adalah latar belakang singkat mengenai kedua pasar tersebut. Yang pertama, kita akan bahas tentang pasar uang. Pasar uang ini memainkan peran paling penting dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Terus kalau untuk pasar falas atau valuta asing, ini memungkinkan konversi mata uang satu negara ke negara yang lainnya, yang penting untuk perdagangan internasional dan juga investasi. Fungsi pasar mata uang rupiah dan falas. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu sendiri, pasar uang rupiah berfungsi untuk menyediakan likuiditas bagi pelaku ekonomi, membantu pengelolaan kas, dan sebagai sarana investasi jangka pendek. Untuk pasar falas memungkinkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional, menyediakan likuiditas global, dan membantu dalam manajemen risiko nilai tukar. Sekarang kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang pelaku. Siapa aja pelaku di pasar uang rupiah dan pelaku pasar falas. Kita akan lihat di sini. Di slide ini menyebutkan bahwa pelaku pasar uang rupiah meliputi bank, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya. Kalau di pelaku pasar falas atau valuta asing itu sendiri meliputi bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, spekulan, dan investor. Nah, kita beralih lagi ke slide yang selanjutnya. Di bagian ini kita akan membahas resiko pasar uang rupiah. Di sini akan ada 6 poin. Coba kita semua lihat di sini ya. Untuk poin pertama adalah resiko suku bunga. Perubahan suku bunga ini dapat mempengaruhi nilai instrumen pasar uang. Jika suku bunga naik, harga instrumen yang ada bisa turun. Nah, ini menyebabkan kerugian bagi pemegangnya. Terus untuk resiko pasar uang yang rupiah yang kedua adalah resiko likuiditas. Ketika tidak memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi permintaan transaksi, maka akan kesulitan menjual atau membeli instrumen pasar uang pada harga yang diinginkannya. Untuk resiko yang ketiga adalah resiko kredit. Ini terjadi jika penerbit instrumen pasar yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk poin yang kelima, maksud kami poin yang keempat, ada resiko pasar, seperti perubahan kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi harga instrumen pasar uang. Nah, sekarang untuk poin yang kelima, resiko inflasi. Inflasi yang tinggi ini dapat mengurangi nilai real dari pengembalian investasi di pasar uang. Untuk poin yang keenam, yang terakhir, resiko valuta asing. Ini terjadi jika ada transaksi dalam mata uang asing atau fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan tentang instrumen pasar uang rupiah dan valuta asing. Apa sih instrumen pasar uang rupiah dan valuta asing itu? Yang pertama, Siva akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang rupiah. Adalah alat yang digunakan
untuk berinvestasi jangka pendek yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas suatu perusahaan dan juga pendanaan dalam jangka pendek. Apa saja sih instrumen dari pasar uang rupiah? Yang pertama, ada SBI. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, ada SPPU, yaitu Surat Berharga Pasar Uang. Yang ketiga, ada deposito terjangka. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan juga mengendalikan uang rupiah yang beredar di Indonesia. Dan biasanya SBI ini hanya berjangka waktu 1-3 bulan saja teman-teman. Selanjutnya, SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintahan yang digunakan untuk mendapatkan dana segar dan biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, instrumen pasar uang rupiah yaitu deposito jangka pendek merupakan simpanan di bank dalam jangka waktu tertentu yang menawarkan bunga lebih tinggi dari simpanan bank lainnya. Dan biasanya masa pencairannya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan di akhir. Pasar falas atau valutas adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Yaitu di sini saya akan menjelaskan 4 instrumen. Yang pertama ada transaksi spot. Yang kedua ada yang namanya forward. Yang ketiga ada yang namanya swap. Yang keempat ada yang namanya opsi falas atau forex option. Apa itu transaksi spot? Transaksi spot adalah penjualan atau pembelian mata uang asing yang pengiriman dan pembayarannya dilakukan segera, namun waktunya itu membutuhkan 2 hari kerja. Contohnya, misal kita membeli uang 1000 euro dengan dolar Amerika Serikat. Nah, diterimanya oleh si pembeli, walaupun dengan dibayar dengan sesegera mungkin, ia harus menunggu sekitar 2 hari kerja. Selanjutnya, transaksi forward, yaitu adalah sebuah perjanjian untuk melakukan jual beli dalam mata uang asing di masa depan, di mana kursnya itu sudah disepakati saat ini, walaupun transaksinya terjadi di masa yang akan datang. Contoh, misalnya sebuah perusahaan antar negara atau ekspor-impor biasanya melakukan transaksi forward, di mana mereka melakukan perjanjian untuk jual beli sehingga mereka bisa mengunci nilai kurs saat ini dan menghindari yang namanya fluktuasi yang di masa depan. Gitu, teman-teman. Lalu, transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang melibatkan pertukaran 2 mata uang antar 2 pihak yang dimana mereka telah melakukan perjanjian akan menukar kembali mata uang tersebut pada tanggal tertentu dan di kurs yang telah disepakati. Misal, Bank A dengan Bank B melakukan kesepakatan bahwa mereka akan menukar 1 juta dolar Amerika dengan 1 juta dolar euro selama 1 tahun. Nanti di tahun tertentu dengan kurs yang telah ditentukan, misalnya di akhir tahun tersebut yang telah ditentukan atau telah disepakati, mereka akan menukar kembali uang tersebut. Yang terakhir dari instrumen falas yaitu adalah opsi falas atau forex option, di mana pada transaksi opsi ini dia memberikan hak, tapi
bukan kewajiban ya, kepada investor yang membeli opsi untuk membeli atau menjual opsi pada kurs tertentu sebelum jatuh tempo ataupun pada saat jatuh tempo. Misal, sebuah investor membeli 10.000 pound sterling dengan kurs dolar yaitu 1,30 USD per pound sterlingnya dalam jangka waktu 3 bulan. Misal, dalam waktu kurun 1 bulan, ternyata kurs dari USD itu naik di atas dari 1,30 USD per pound sterlingnya. Nah, di situ si investor mempunyai hak memilih dia mau menjualnya atau tidak. Gitu. Sampai dengan waktu 3 bulan di mana jatuh tempo yang telah ditentukan atau disepakati. Ya, pasar falas ini menggunakan 4 mata uang utama. Yang pertama itu ada dolar Amerika Serikat dengan kode USD. Yang kedua ada yang namanya mata uang euro dengan kode EUR. Nah, yang ketiga ada yen Jepang dengan kode JPY. Yang keempat ada pound sterling dengan kode GBP. Dan pada mata uang falas ini, untuk teman-teman tahu, transaksinya itu dilakukan secara 24 jam loh teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya tutup. Jadi transaksi falas itu bisa dilakukan kapan saja, jam berapapun, dan dimanapun gitu teman-teman. Ini ada manfaat dari pasar uang rupiah, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya likuiditas. Pasar uang rupiah menyediakan likuiditas atau dana yang mudah dicairkan bagi pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek atau dana yang dapat dicairkan dengan secepatnya. Yang kedua ada yang namanya investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yaitu di mana pasar uang rupiah menjadi tempat instrumen dalam melakukan investasi bagi para pelaku ekonomi. Yang ketiga ada pengelolaan kas, di mana pasar uang rupiah membantu pelaku ekonomi untuk mengelola kasnya sehingga efisien dan mengurangi yang namanya kekurangan dana sementara. Dan yang terakhir ada stabilitas ekonomi, di mana pasar uang rupiah membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan menyesuaikan mekanisme likuiditas di pasar uang. Terakhir, aku akan menjelaskan tentang manfaat dari pasar falas. Ada 5. Yang pertama itu ada yang namanya investasi dan spekulasi, di mana pasar falas menyediakan alat untuk berinvestasi atau berspekulasi sehingga para investor bisa mencari keuntungan di dalamnya. Yang kedua, ada yang namanya perdagangan, memfasilitasi perdagangan internasional, di mana antar negara dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi melalui pasar falas. Juga ada transfer daya beli, di mana dengan adanya pasar falas memungkinkan melakukan perdagangan antar negara dengan mata uang yang berbeda sehingga dapat mendukung aktivitas perdagangan global. Yang keempat ada yang namanya manajemen risiko nilai tukar, di mana dengan menggunakan instrumen dari falas yang tadi 4 itu ada forward, ada spot, ada swap, ada opsi falas. Nah, si para pelaku atau pengguna atau investor dari pasar falas itu dapat mengendalikan resiko dari nilai tukar itu, misalnya dengan melakukan perjanjian kurs
untuk transaksi di masa depan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah likuidasi atau likuiditas global, di mana pasar falas memudahkan para pengguna pasar falas atau para pembisnis untuk melakukan transaksi antar negara dengan cepat dan mudah dan kapanpun secara 24 jam kan. Gitu, teman-teman. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.